Halo semuanya. Oke, sekarang kita reading tarot lagi ya. Tapi yang video kali ini buat updatean koneksi kamu sama dia ya. Buat kalian yang masih sering atau always selalu terkoneksi sama seseorang yang udah nggak ketemu lagi, udah nggak komunikasi lagi, tapi tetap kayak punya feeling yang kuat sama dia. Kayak spiritual connection gitu ya, koneksi soulmate, twin flame ya. Jadi ini updateannya, tapi aku bikin video ini waktunya buat kalian nggak terbatas juga sih, bisa timeless, bisa waktunya udah kalian alami, bisa mundur, tapi bisa juga ini udah lebih maju, maksudnya waktunya terjadi di akan datang kayak gitu. Bisa juga terjadinya beberapa waktu ini kayak gitu ya. Tapi ini pembacaannya general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, dan mungkin beberapa bagian aja yang cocok. So ambil yang berfaedah aja buat kamu ya, karena kan tarot itu menarik energi kita, terus bisa menarik energi secara general juga, supaya kita dapat petunjuk kayak gitu. Tapi harus lebih tekankan keyakinan setinggi-tingginya sama yang maha kuasa. Apapun yang terjadi ya itu kehendak Tuhan gitu ya. Bagi kalian, bagi kamu yang mau pembacaan tarot energi pribadi ya, kalau mau pembacaan tarot untuk keperluan pribadi bisa personal reading aja. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini gitu ya. Oke, jadi yang bakalan diupdate ini ke tema video kali ini, kita bahas, kita kupas energi maskulin dan feminin. Kalau maskulin itu biasanya si laki-lakinya atau si prianya yang ada di koneksi ini. Kalau feminin itu biasanya si wanitanya, si perempuan yang ada dalam koneksi ini, begitu. Tapi karena ini general, jadi bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Mungkin kamu bisa dominan di energi maskulin, bisa juga di energi feminin. Jadi sesuaikan aja, begitu ya. Oke, kita clarify dulu energi maskulin. Oke. Cornucopia ya. Jadi kalau kartu ini keluar itu tentang kayak ada sebuah kelimpahan, kebahagiaan, petunjuk, kayak seberkas sinar cahaya yang didapatkan oleh si maskulin ya. Jadi maskulin itu beberapa waktu ini dia dapat sinar yang menjadi petunjuk hidupnya dalam koneksi ini gitu. Jadi ya mungkin pelan-pelan semesta mulai ngasih petunjuk, ngasih apa yang harus disadari oleh maskulin sebagai bentuk untuk menunjukkan apa yang bisa bikin dia bahagia kayak gitu. Terus ngasih petunjuk tentang gimana supaya dia itu berkelimpahan, terutama ya biar bisa menikmati hidup kayak gitu. Nah, victory ya, victory itu tentang kemenangan, kejayaan, terus kayak apa ya, menjuarai sesuatu atau kayak gini, beberapa maskulin itu ngerasa kayak udah tahu nih apa yang bisa bikin dia berhasil dalam koneksi ini. Terus beberapa maskulin memang kayak
ngerti kalau feminin bisa bikin hidupnya berjaya, bisa bikin hidupnya berkelimpahan. Jadi mungkin maskulin fokus banget sekarang sama koneksi dengan feminin. Karena feminin membuat hidupnya stabil, membuat hidupnya kayak terarah begitu ya. Oke. Woman holding a coin ya. Jadi ini nggak terbatas gender, bisa si man atau woman ya. Tapi karena kita bahas energi maskulin ya, berarti ini kemungkinan si maskulinnya holding a coin banget gitu ya. Jadi kayak fokus juga sama masa depan, fokus juga sama karir atau studinya. Mungkin si maskulinnya kayak pengen menikmati koneksi ini sambil membangun masa depan ya. Karena si maskulinnya juga pengen ngasih masa depan yang luar biasa buat si feminin kayak gitu. Tapi ya ada juga beberapa maskulin yang ada gangguan ekonomi, ada gangguan keuangan kayak gitu. Jadi ya itu sih situasi dia sekarang. Makanya action yang dia lakukan kayak antara ada dan tiada gitu ya. Karena dia juga mikirin ngebangun masa depan kayak gitu ya. Beberapa memang punya polemik tentang masa depan, tentang karir lah, studi lah kayak gitu. Happy family ya. Happy family itu tentang keluarga. Beberapa maskulin sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Mungkin udah nggak terlalu mau keluar rumah kah, lebih menikmati suasana di dalam rumah sambil merenungkan banyak hal. Yang direnungkan itu gini, maskulin ngerasa feminin lah kebahagiaan dia. Jadi kalau lagi ada something, ada sesuatu yang bikin koneksi ini berkonflik ya, itu ngerasa ngebuat maskulin kayak kehilangan kebahagiaan. Jadi maskulin itu sekarang agak males gitu loh nongkrong atau agak males keluar kemana-mana ya. Lebih kayak ya di rumah aja lah sama keluarga. Karena keluar rumah juga nggak ngerasain ada kebahagiaan. Karena nggak jalan bareng maskulin, nggak jalan bareng feminin kayak gitu. Gitu ya. Sekarang kita lihat tarotnya ya. Oke, energi maskulin. Oke. Ada High Priestess, ada The Tower. Oke. Kemudian ada Nine of Swords. Ada juga Four of Cups, Knight of Pentacles, The Sun. Oke. Jadi aku ngelihat ya. Di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Terutama Pisces sama Cancer. Ya kan? Lalu ada Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian Aquarius, Gemini, Libra. Dan ada energi yang kuat juga adalah Leo ya. Tuh. Tapi kalau soal zodiak itu bisa energi aja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Jadi Kak, si maskulin itu sekarang kayak sering ini loh,
sering diam, menyendiri, terus lumayan sering di dalam kamar, dan ngerasa overthinking kayak gitu, kayak berpikir yang benar-benar mendalam banget gitu tentang koneksi ini. Si maskulin itu kayak apa ya? Dia belum bisa lupa dengan konflik kalian, dan beberapa ada yang kayak belum bisa melupakan perpisahan kemarin, belum bisa lupain separation kemarin gitu, yang mungkin tiba-tiba nih kalian berkonflik dan boom gitu, jalan masing-masing kan. Tapi si maskulinnya mau mencoba move on, mau mencoba melupakan, mau terlihat pasif, tapi dia kayak terbunuh sendiri oleh tindakannya. Karena kalau dia diam begitu-begitu saja, dia ngerasa kok hidup gue stuck banget ya, kok hidup gue kayak gini-gini aja ya. Bahkan buat kerja aja gue gak semangat, buat belajar gue gak semangat, mau membangun masa depan ini gimana gitu loh. Jadi makanya ada kartu tadi kan, tentang dia juga pengen membangun masa depan. Nah, tapi kalaupun dia mau fokus bangun karir atau studinya, tapi kan pikiran sama hati itu kan tetap aja koneksinya ke si feminin. Jadi si maskulin itu ngerasa gue mau bangun masa depan nih, tapi gue gak semangat karena feminin gak ada gitu loh kak. Jadi ini orang kan, dia mau menetralkan situasi dulu kan, dia mau fokus aja ke masa depan, fokus bangun karirnya, ke studinya, tapi dia kayak ngerasa nggak punya spirit, nggak punya energi yang bikin dia semangat. Terkadang kan kita butuh kan dukungan dari orang yang kita cintai. Jadi ya seperti itu, dia pengen aja lo semangatin gue kek. Nah dia kayak ngerasa kayak gitu loh, karena feminin itu kebahagiaannya si maskulin gitu yang aku lihat. Jadi ya maskulinnya stuck sih, mau mencoba profesional bekerja atau belajar ya tetap aja kepikiran, karena dia tuh berharap feminin ada di sisinya membangun masa depan bersama gitu. Dan aku ngelihat si feminin dan aku ngelihat si maskulin, dia tuh sekarang lebih banyak mempertajam intuisinya, kata hatinya. Jadi si maskulin ini, kalaupun ada yang deketin dia atau dia deket sama beberapa orang, dia nggak mau punya hubungan yang ada status gitu sama orang. Dia sekedar kayak ya udah bergaul aja sama siapa aja. Kalau ada yang mau deketin ya dia welcome aja, tapi dia nggak mau ngasih status, karena dia tuh sekarang benar-benar hati dan pikirannya cuma sama si feminin doang. Jadi sekarang dia lebih kayak mempertajam intuisinya, kata hatinya untuk memperbaiki semua keadaan ini gitu ya. Next ada Seven of Pentacles. Ada Ten of Swords, Seven of Wands, Knight of Wands, Knight of Wands, Seven of Swords. Ya. Di sini tuh muncul lagi energi Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Ada lagi Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini fire sign-nya lumayan kuat gitu. Maskulin ini ya, dia ini udah lama nunggu kedatangan feminin kayak gitu. Dia udah lama nunggu feminin mau bicara sama dia, itu sih.
Jadi misalnya gini loh, kalau kalian yang udah diblokir sama si maskulin, atau maskulinnya udah tutup akun, si maskulin itu pengen cari gue dong, cari dong. Dia ngerasa gitu, dia udah nungguin kamu lama, feminin. Dia tuh ngerasa kayak, oh, harusnya kalau gue batasin komunikasi sama lo usaha lagi dong nyari gue. Nah dia ngerasa gitu, ya bermain ego dianya gitu. Jadi feminin yang ngerasa udah nggak kuat melawan egonya si maskulin, ya kan nggak mungkin terus menerus berjuang lagi. Ada kalanya si feminin itu udah drop banget, udah berkali-kali dikecewakan, makanya nggak mau terlalu berjuang lagi, kayak ngerasa udahlah, enough gitu kan, cukup lah, gue udah capek ngadepin lo. Nah jadi kalaupun si feminin diblokir atau kontaknya maskulin udah nggak ada, ya feminin ikutin aja, lo maunya gitu ya udah. Terserah lo. Nah mungkin ada yang rasa seperti itu ya. Jadi beberapa feminin ngerasa ya udahlah, mungkin si maskulin memilih jalan hidupnya tanpa aku gitu ya. Tapi kalau kamu tahu ya, asal kamu tahu feminin, si maskulin itu nungguin kamu. Dia nungguin kamu yang mencari dia lagi gitu. Karena di sini beberapa ada yang memang maskulinnya belum dewasa, mentalnya belum kuat. Ada yang memang maskulinnya ini ada yang kekanak-kanakan seperti itu. Jadi ya dia yang bikin salah, dia yang pengen diperjuangin lagi kayak gitu. Dia sulit mengaku kesalahan dan sulit menebus kesalahan. Tuh. Kemudian aku ngelihat di sini si maskulin apa ya? Dia mencoba pasif nih ya. Dia mencoba diam. Terus beberapa nih maskulin ada yang udah nggak update gitu di media sosial. Jadi maskulin punya media sosial tapi dia jarang update. Mungkin beberapa maskulin ada yang gitu ya. Nah si maskulinnya sengaja tuh nggak update biar femininnya penasaran gitu. Jadi ya drama gitu loh kak. Jadi maskulinnya ngerasa kalau gue pasif di media sosial, lo pasti penasaran sama gue, nanti juga lo nyari gue. Nah dia ngerasa gitu, padahal si femininnya kayaknya biasa aja gitu ya. Kalau maskulinnya pasif di media sosial ya sudah gitu kan. Ada yang merasa seperti itu. Nah terus ternyata si maskulin melihat dan menunggu, kok respon feminin gak ada, nanya kabar juga gak ada. Ya gimana mau nanya kabar, ya udah ada yang diblokir. Ada yang tutup akun. Jadi ya masa gue harus bikin akun lagi, harus bikin nomor lagi, kayak gitulah istilahnya ya. Masa ya gue harus nyamperin lo langsung. Ada kan ya rasa kayak ini kok makin drama gitu kan. Jadi karena bagi kalian ya, beberapa feminin ada yang juga nggak mau update, nggak mau terlalu banyak posting di media sosial. Nah si maskulinnya ngerasa kok lo kayak gue ya sekarang, gue nggak update media sosial, kok lo ikutan sih nggak update apa-apa. Gue gimana mau cari tahu tentang lo. Nah dia juga bingung mau tahu respon feminin ke dia gimana. Media sosialnya feminin juga susah gitu didapatkan infonya. Jadi kayak gini, ada yang benar-benar si feminin itu ngejaga privasinya banget sekarang. Jadi nggak mudah mendapatkan informasi si feminin. Ada juga memang feminin yang ikutan males update di media sosial. Jadi si maskulin ngerasa nggak ada respon apa-apa dari feminin. Jadi dianya yang penasaran sama si feminin.
kok lo diem sih, kok lo nggak ada update apa-apa kayak gue, masa kita kayak gini. Nah dia ngerasa gitu. Jadi karena kebanyakan maskulin ini belum seperti feminin, kan feminin ya, bagi kalian yang nonton channel tarot kayak gini, kalian kebanyakan energi feminin kan, kamu kebanyakan feminin. Nah kamu mungkin terlihat santai karena kamu tuh udah dapat pencerahan dari video tarot kayak gini kan. Si maskulinnya kan mau dapat info dari mana? Belum tentu maskulin ngerti beginian, nonton tarot ya, belum ada kebangkitan spiritual, dia belum dituntun untuk melihat tarot ya kan. Jadi si maskulinnya kayak bingung aja gitu, gimana lagi mau dapat info tentang feminin ya. Jadi kalau feminin masih agak enakan, bisa dapat info tentang si maskulin, tentang apa yang dia rasakan dari video tarot kan gitu. Kalau maskulinnya ya ambiar gitu. Jadi si maskulin itu nunggu juga respon dari feminin. Dia tuh nunggu kamu posting dong sesuatu, bikin dong sesuatu di media sosial buat ngasih kode ke aku. Nah si maskulinnya pengen gitu sih kak. Kasih kode kayak gitu sih kalau aku liatnya. Maskulin tuh pengen ada kode yang dibikin feminin lewat media sosial supaya dia tahu dia harus apa gitu. Oke, sekarang kita ngeliat energi feminin ya. Dari ini dulu deh, energi feminin. Anxiety, gelisah. Wah, berarti sama dong kayak si maskulin ya. Jiwa twin flame-nya kuat ya. Maskulinnya gelisah, femininnya gelisah. Maskulin susah tidur, feminin susah tidur. Gitu. Jadi aku ngeliat gini, saat maskulin susah tidur, feminin ngerasain koneksi, susah tidur juga. Bisa juga kalau si maskulin tiba-tiba susah tidur, femininnya tiba-tiba bangun tengah malam, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba terbangun malam-malam, terus kepikiran sama si maskulin, atau vice versa. Si femininnya gak bisa tidur, terus tiba-tiba maskulinnya bangun tengah malam dan ngerasa energi yang kuat dari si maskulin ya. Pasangan mirror ya kalian kak. Jadi apa yang maskulin rasakan, begitulah yang dirasakan feminin. Jadi kalau kalian melihat media sosial foto-foto maskulin, kok dia happy ya, kok maskulin baik-baik aja ya di foto ini, itu semua pikiran kamu aja kak, karena aslinya dia kayak kamu, susah tidur. Atau gini, kamu lihat aja foto dia, terus kamu zoom matanya, pasti mata panda sebenarnya, karena dia juga gelisah kayak kamu, dia susah tidur juga. Bisa vice versa ya. Jadi ya maskulin bisa juga lihat foto feminin, kalau dia bahagia ya itu sih pikiran kalian aja. Karena apa yang kita posting di media sosial kan belum tentu seperti aslinya gitu ya. Wah, jiwa twin flame nih, kembar. Nah, the thinking woman, overthinking, kebanyakan mikir. Jadi tidak hanya maskulin yang overthinking, feminin juga overthinking ya. Konflik dalam hubungan ini, koneksi ini kayak berat banget ya, kayak menguras energi banget.
sampai susah tidur, nggak semangat ngerjain sesuatu. Bahkan kumpul sama orang-orang pun kayak nggak ada gairah, nggak ada nyawa, karena maskulin sama feminin lagi separation gitu. Karena kalau kita ya kehilangan twin flame kita, kehilangan soulmate, itu kan sakit banget sebenarnya ya, sedih banget sebenarnya. Dari pagi setelah bangun sampai malam, larut malam kita tidur, dia aja yang ada di otak kita, dia aja yang ada di hati kita, sekuat itu. Jadi minta kekuatan sama Tuhan ya. Ya karena ujian ini, koneksi ini sebagai ujian hidup, supaya melatih kita, menempa kita lebih baik lagi, dan mendekatkan dirilah sama Tuhan ya. Minta kekuatan. Kalau Tuhan udah kasih ujian kayak gini, tandanya kita sebagai manusia mampu melewatinya. Gak ada loh Kak ujian yang di luar kemampuan manusia gitu. The word semesta memang mentakdirkan koneksi ini antara kamu sama dia. Kalian tuh dipertemukan karena sebuah alasan. Kalian itu terkoneksi terus karena ada tujuan dari semesta dan Maha Kuasa. Jadi berfokuslah sama tujuan Tuhan itu maunya apa dalam koneksi ini. Gitu. Terutama di saat kalian lagi terpisah, lagi separation, ya. Banyak-banyak merenung, banyak-banyak koreksi diri. Jangan salah menyalahkan. Jangan saling menyalahkan lagi. Terus ini loh, udah nggak ada gunanya lagi gengsi-gengsian, ego-egoan, nggak ada lagi gunanya. Coba fokus pada spiritualnya gitu. Karena kalau koneksi spiritual itu kan harusnya membuat jiwa kita terbangun. Kita harus lebih banyak mendengarkan kata hati kita gitu. Kalau memang kita salah, kita cepet-cepet minta maaf. Jangan lama banget menimbang-nimbang, gengsi-gengsian. Aku ngerasa gini loh, bagi siapa yang sering buat kesalahan, itu biasanya nggak tenang hidupnya. Gitu. Terus kalau dua-duanya saling nggak tenang, ya berarti dua-duanya punya kesalahan sebenarnya. Walaupun ada yang lebih sering menyakiti, ada yang lebih sering tersakiti ya, tetap aja dua-dua ini pasti punya kesalahan ya. Jadi kalau yang sering menyakiti itu cepat-cepatlah buka jalan untuk minta maaf, supaya yang satunya lagi minta maaf juga. Begitu Kak ya. Jangan bawa ego lagi. Six Chakra Archangel Metatron. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak overthinking, si feminin. Mungkin beberapa waktu ini feminin sering sakit kepala jadinya. Feminin sering pusing, sering ya gimana nggak sakit kepalanya Kak, overthinking banget gitu kan. Jadi fokus aja lah sama tujuan spiritual connection ini ya. Fokus mendekatkan diri sama Tuhan. Terus nggak usah mikir yang kejauhan, kayak kok maskulin nggak ada action ya, kok maskulin begini ya, begitu ya. Ya kita nggak bisa mengharapkan orang lain berbuat sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu. Bahkan orang yang kita cintai pun itu belum tentu selalu bisa bahagiakan kita. Makanya jangan biarkan kebahagiaan kita ada di tangan orang lain. Karena kalau kita ngerasa kebahagiaan kita ada di orang lain, kita bakalan sering kecewa.
orang-orang yang berharap pada manusia itu lebih sering kecewa. Jadi bahagia itu kita yang ciptain. Kalau feminin memang mau bahagia, ciptakan kebahagiaan itu dari diri sendiri. Bisa kayak senyum, tertawa, lakuin sesuatu yang bikin having fun, lakuin sesuatu yang bikin kita itu adem, ayem. Memang aku ngerasa di sini maskulin udah lumayan sering menyakiti feminin ya. Cuma feminin itu janganlah hanya berkutat sama kesalahan-kesalahan itu aja. Terus jangan gak sabaran kak, jangan kayak ngerasa kapan ya maskulin ini tobat. Kapan maskulin sadar, kapan maskulin mau minta maaf sama aku. Jangan berpikirnya seperti itu terus, karena kalau overthinking mulu ya gelisah terus, sakit kepala, gak enak badan jadinya gitu ya. So lebih serahkan aja semua sama yang maha kuasa. Kalau feminin ngerasa udah kasih yang terbaik sama maskulin, udah ikhlaskan. Yang baik-baik itu juga pasti akan kembali ke feminin. Kalau kita udah menabur yang baik, kita pasti dapat yang baik juga di hidup ini. Jadi nggak perlu memaksakan semua itu harus diperbaiki cepet-cepet oleh si maskulin. Jadi lebih kayak bersyukur aja, bersukacita aja, bersenang-senang, bahagialah ya. Ikhlaskan semua yang udah kita korbankan gitu. Karena kalau kita udah ikhlas menjalani semuanya ya, kita bisa bahagia kok. Gitu kak ya. Jadi jangan lupa bahagia. Karena banyak hal yang bisa kita syukuri, terutama ketika kita sudah berkorban untuk orang yang kita cintai. Itu tandanya kita bisa diandalkan yang maha kuasa untuk mencintai seseorang ya. Bersyukurlah. Kita lihat tarotnya. Energi feminin. Oke. Ada Princess of Cups, Six of Swords, Queen of Coins, Justice, Ten of Coins, Temperance. Oke. Jadi aku ngerasa ini beberapa feminin belum menyatakan cinta ya. Jadi kayak memendam rasa ini begitu lama. Dan rasa cinta, rasa rindu semua dipendam ya. Udah kayak pengen meluapkan semuanya. Itu mungkin yang membuat feminin jadi sering lemes, sering loyo ya. Dan aku lihat feminin yang menarik diri, yang melepaskan diri dari hubungan atau koneksi ini. Niatnya feminin itu udah kayak capek berjuang lagi. Feminin itu menarik diri karena udah gak kuat bertahan, dikecewakan sama si maskulin ya, berkali-kali. Ini bisa vice versa ya, gitu. So aku lihat si feminin ini kayak lebih fokus gitu sama karirnya, studinya, masa depannya. Udah nggak mau terlalu menghiraukan koneksi ini, begitu. Bahkan ada nih ya feminin yang udah memilih pasangan yang lain atau memilih orang lain sebagai pasangannya yang melengkapi hidupnya. Karena feminin ini butuh keadilan, butuh diperlakukan dengan adil. Feminin itu mengharapkan sebuah hubungan yang seimbang, cinta yang seimbang, yang balance,
giving dan takingnya gitu. Take and give-nya itu balance. Makanya ada nih feminin yang udah punya orang lain, gandengan sama orang lain, berhubungan sama orang lain karena ngerasa orang lain itu bisa menyeimbangkan hidupnya feminin. Nggak seperti si maskulin ini yang sering banget membuat feminin tersiksa. Tapi aku lihat si feminin itu ini beneran ada yang cuma memaksakan diri aja gitu supaya melupakan koneksi ini, jadi berhubungan sama yang orang lain itu kayak terpaksa gitu ya. Makanya feminin ini jadi kayak membagi cintanya buat orang lain dan buat si maskulin gitu. Makanya feminin itu semakin ngerasa rumit, semakin ngerasa gelisah karena ini apa sih yang udah gue lakuin sebenarnya gitu. Gue udah sama orang lain, gue memaksakan hubungan bersama orang lain, tapi hati gue masih sama si maskulin gitu loh. Jadi ya si feminin itu bingung sekarang, bingung juga. Dia pengen dibahagiakan oleh orang lain yang bisa melengkapi hidupnya, tapi kebahagiaan dia itu ternyata bukan sama orang lain, kebahagiaan dia malah sama si maskulin. Makanya feminin yang menjalin hubungan sama orang lain ini kayaknya udah hambar ya, udah kayak nggak bergairah sama sekali, nggak bernyawa. Kayak apa ya jadinya ya, rumit lah pokoknya. Ini bisa vice versa, bisa ya terbolak-balik begitu. Oke, ada kartu Wheel of Fortune, Strength, ada Four of Coins, Princess of Swords, Three of Swords, dan Ace of Cups. Oke, di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian ada Aquarius, Gemini, Libra, terutama Libra. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo, dan Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo sama Sagittarius ya. Makanya ya kita tuh jangan memaksakan diri berhubungan sama orang lain supaya bisa move on, supaya bisa melupakan seseorang. Karena kalau kita memaksakan seperti itu ya kita yang jadi bingung nantinya. Nah, beberapa feminin yang udah bersama orang lain ini kayak mencoba bertahan aja sama jalan hidupnya, mencoba kuat menjalani apa yang udah ada di hidup dia sekarang, meskipun dia nggak bahagia gitu. Dan aku ngerasa si feminin ini ya, dia itu udah capek sebenarnya kayak gini-gini terus. Bahkan ada beberapa feminin yang memikirkan atau membuat planning supaya gue single aja kali ya, gue nggak mau kayak gini gitu loh. Jadi ya capek juga gitu, terkoneksinya sama orang tapi hidupnya sama siapa gitu kan. Jadi ada beberapa feminin yang pengen banget udahlah, yang gue pengenin tuh sekarang ya gue single aja, nggak usah buka hati dulu sama siapa-siapa. Ada yang merasa seperti itu. Terus ada juga yang memang memaksakan diri untuk bertahan aja sama jalan hidup kayak gini. Feminin yang udah punya orang lain kayak udahlah gitu, udah ini jalan hidup gue sama orang lain ya gue jalanin aja. Kalau memang nanti ditakdirkan lagi sama maskulin ya ikutin aja jalannya Tuhan, ikutin aja takdirnya Tuhan ngebawa gue itu kemana. Kalau emang gue balik lagi sama maskulin ya Tuhan pasti bakalan menuntun gitu kan. So energi feminin tuh kayak udah pasrah sekarang ya. Ya pasrah sambil apa ya, ini perasaan cinta, perasaan rindu sama maskulin juga semakin dalam. Jadi
gelisah loh femininnya, nggak hanya maskulinnya doang. Ih, gitulah. Kita lihat tambahannya. Oke. Ada insting. Jadi insting itu kayak naluri, feeling. Feminin sama maskulin masih punya dan selalu punya insting satu sama lain. Selalu bisa merasakan perasaan satu sama lain, selalu punya feeling yang kuat. Aku ngerasa ya, terutama bagi kalian yang punya jiwa mirror, twin flame, maskulin tahu kok kalau feminin itu nggak bahagia, dan feminin pun tahu maskulin itu nggak bahagia juga. Jadi saling ngasih info lewat telepati, lewat feeling, lewat perasaan. Misalnya kayak, kok gue gelisah ya, kok gue kepikiran lo ya, lo kenapa di sana? Apakah lo bahagia sama hidup lo? Gue ngerasa lo tuh nangis di sana. Nah, jadi kayak gitu loh, saling telepati, saling komunikasi lewat feeling, seperti itu. Dan ada juga yang memang bertemu dalam mimpi, terus saling ngasih tahu, gue kayak gini, gue tuh sedih ya, gitu-gitulah kak. Destiny, takdir ya. Ini maskulin sama feminin ini udah sama-sama gelisah, udah sama-sama menderita sebenarnya, nggak kuat, udah ngerasa kayak kapan ya kita tuh bisa merasakan kebahagiaan lagi, bisa dipertemukan lagi, bisa dipersatukan lagi, ya ada energi seperti itu. Tapi ini dua-duanya kayak ngerasa nggak berdaya gitu loh. Jadi cuma bisa mengharapkan destiny, takdir, cuma kayak pasrah aja. Takdirnya Tuhan mau gimana untuk koneksi ini gitu. Joy ya. Joy itu bersenanglah, berbahagialah, bersukacitalah ya. Banyak-banyak bersyukur. Nggak usah terlalu fokus kita bisa bersatu atau enggak, kita bisa berjodoh atau enggak. Fokuslah sama spiritual connection ini, tujuannya apa? Tujuannya ya, coba bangkitkan lagi jiwa spiritual kamu. Karena ini juga bagian dari ujian hidup. Ujian tentang bagaimana kamu mengendalikan diri, bagaimana kamu memaknai arti cinta sebenarnya, dan bagaimana kamu itu supaya belajar dari kesalahan. Jadi jangan diulangi lagi ke depannya. Kalau suatu saat nanti dipersatukan lagi, gitu. Nih, perfection, penyempurnaan. Memang terasa berat koneksi ini, tapi ada penyempurnaan jiwa maskulin dan jiwa feminin. Kalau misalnya destiny, takdir nanti mempertemukan kalian lagi, percaya deh, kalian itu nanti sudah sama-sama menjadi orang yang udah memperbaiki diri. Jadi semua rasa sakit, rasa pedih dalam koneksi ini tuh mengajarkan kalian untuk memperbaiki diri terus ke depannya. Jadi kalau dipertemukan lagi suatu saat oleh takdir ya udah sama-sama menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Gratitude, bersyukurlah ya, banyak-banyak bersyukur. Jangan terlalu banyak mengeluh, kenapa kayak gini ya, kenapa kayak gini ya. Gue cinta sama lo, tapi kenapa menyakitkan seperti ini? Kenapa jalannya seperti ini? Nah, jangan banyak mengeluh kakak. Ini bagian ujian hidup kita. Ujian hidup itu kan banyak jenisnya. Ini salah satu ujian hidup kita juga. So, bersyukurlah karena kita bisa merasakan koneksi spiritual. Gak semua orang bisa merasakan koneksi seperti ini. Orang-orang yang merasakan koneksi spiritual itu benar-benar memang ditakdirkan untuk terbangun jiwanya,
untuk lebih spiritual lagi ke depannya. Jadi fokuslah sama poin utamanya. Tuhan itu mau kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang benar-benar memaknai koneksi ini untuk membangun hidup satu sama lain. Jadi dia hadir di hidup kita memang benar-benar ada dorongan dari semesta, ada dorongan dari Tuhan untuk mengajarkan kita banyak hal, untuk membuat perubahan besar di hidup kita yang mungkin gak kita dapat dari orang lain. Jadi banyak-banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh, dan lebih banyaklah mendekatkan diri sama Tuhan ya. Karena kalaupun kita gak berdaya kan, kita masih bisa mengadu sama yang Maha Kuasa. Kayak gitu ya. Aku rasa ini aja ya buat koneksi kamu sama dia. Updatean kali ini bisa timeless, waktunya bisa mundur, bisa lebih maju ya. Kapan aja kamu nonton video ini, mungkin ada energi kamu juga ya. Tapi karena ini general ya, bisa cocok bisa enggak, jadi ambil yang bagian-bagian yang berfaedah aja buat kamu ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Bye, dadah.